Pakar hukum pidana Asep Iwan Irawan berasumsi Barada Eliezer bisa berpeluang lolos dari jerat pidana karena di pasal 51 ayat 1 KUHP tertulis barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana. Artinya pendapat tersebut bisa diterima tapi ada pengecualian dan dapat dibantah karena proses yang diberikan oleh penyidik kepada tersangka Baradae sudah dalam gelar perkara. Catatan DB minggu ini mengulik tersangka di Balada Duren 3 disampaikan Anggoro AP. Anda sedang mendengarkan 93,0 BFM Radio. Dengan kuku besi kuda menebah perut bumi, bukan berkhianat gosok-gosokan tubuhnya di pucuk-pucuk, mengapit kuat-kuat lutut menunggang perampok yang diburu, keringat basah. Segenap warga desa mengepung hutan itu dalam satu pusaran pulang balik Atmo. Itu adalah penggalan balada terbunuhnya Atmo Karto, namun bukan itu. Yang akan saya kulik adalah balada terbunuhnya Brigadir J dengan salah satu tersangkanya Baradae yang kemudian menjadi sang justice kolaborator. Terungkap fakta dan kasus akan menjadi terang. Polisi Baradae sebagai tersangka pelaku pembunuhan di rumah dinas mantan Kadif Propam Ferry Sambo di Duren 3 Jakarta Selatan jika dibarengi dengan status justice kolaborator dan jika konsisten untuk berkata jujur dan mengatakan apa adanya, maka akan menjadi saksi kunci dalam perkara kematian Brigadir J. Baradae kini saksi kunci yang mengubah kisah tentang kematian Brigadir J. Berbagai spekulasi dan konstruksi hukum kini berguguran seakan menuju terang benderang setelah menjalani lorong kegelapan selama lebih 1 bulan. Baradae kini telah mengubah keterangan dari cerita awal polisi tembak polisi, kini kisah tentang pembunuhan. Bahkan pembunuhan berencana. Baradae dan pengacaranya mendapat ancaman. Ini cerita biasa dalam penanganan kasus seperti ini. Apalagi melibatkan jenderal. Menurut pengacara Baradae yang belakangan mundur dari kuasa hukum Baradae, surat yang dikirim kepada keluarga Brigadir J telah beredar kemana-mana. Pengakuan diri yang tertekan dan di bawah perintah membuat kasus ini terkuak dan tim sus Polri bergerak cepat. Posisi Baradae sebagai tersangka pelaku pembunuhan, jika dibarengi dengan status justice kolaborator dan konsisten untuk berkata jujur serta mengatakan apa adanya, maka dia akan menjadi saksi kunci dalam perkara ini. Pengacara Baradae, Teolipa Yumara, sebelumnya menyebut awalnya mengalami banyak tekanan, membuat skenario kejadiannya seperti ini, padahal sebenarnya begitu. Namun selanjutnya Baradae bercerita apa adanya. Pertama, jadi begini, beliau ini tadinya kan memang mengalami banyak tekanan-tekanan batin ya, tekanan mental karena masalah-masalah terdahulu dan mungkin karena perintah-perintah masa lalu. Sehingga dia terkontaminated ketika masuk ke perintah, apa perintahnya itu adalah wilayah penyidikan. Jadi saya nggak bisa menyampaikan di publik sekarang itu. Pada waktu kemarin ada tekanan, sehingga dia secara mental nggak siap berbicara terus terang. Sekarang ini dia sudah sangat siap sekali dan dia akan bercerita memang apa adanya, semuanya dia buat terang. Supaya memang dia sendiri kan, supaya tidak dipersangkakan yang terlalu buruk juga buat dia kan. Juga untuk mengamankan kepentingan dia, karena dia juga kan memang perlu didampingi atau perlu juga mendapatkan penanganan hukum yang baik. Tekanan ini kan termasuk permintaan pembuatan skenario. Seolah-olah kejadiannya begini. Padahal dalam kenyataannya kejadiannya tidak begini, tapi begitu. Dia berubah dari posisi tekanan di mana harus berbuat begini, dan dia harus bercerita apa adanya. Jadi ini ada perubahan. Jika dugaan bahwa Baradae melakukan pembunuhan terhadap Brigadir J karena perintah atasan dalam jabatannya yang menjadi perintah jabatan, bolehkah dia dihukum sebagai pelaku pembunuhan? Apakah Baradae akan bebas dari tuntutan dan hukuman sebagai pelaku pembunuhan?
Jika penjelasan Kapolri yang mengatakan bahwa Ferdi Sambo berada di lokasi kejadian dan memerintahkan Baradae untuk menembak Brigadir J benar dan terbukti nanti di pengadilan, maka ini bisa dikategorikan sebagai perintah jabatan. Bahkan pakar hukum pidana Asep Iwan Irawan berasumsi Baradae berpeluang lolos dari jerat pidana. Karena di pasal 51 ayat 1 KUHP tertulis, barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana. Jadi pasal 51 ayat 1 itu ya, seseorang tidak dapat dipidana kalau melaksanakan perintah jabatan. Ya, itu pegang dulu. Itu universal di dunia manapun semua sama ya, negara-negara Belanda asalnya, Prancis sama. Artinya apa? Nah, kita telah menganut itu, ada azas, selalu saya bacakan azas itu ya. Idamun de qui equibit dare iqui spero kunula kupaes kupare saya necessit. Jadi ya, artinya pertanggungjawaban tidak dapat diminta dari mereka yang patuh melaksanakan perintah, melainkan kepada mereka yang memberi perintah. Artinya apa? Ya, jadi ada hubungan atasan bawahan, de jure de facto ada otoritas ya. Jadi ketika perintah atasan apapun bentuknya, apalagi dalam militer maupun polisi, anak buah harus tunduk patuh. Jadi ketika diperintahkan tembak, maka yang diperintah ya tidak dapat dikenain tanggung jawab, tapi yang memerintah dia kena tanggung jawab. Jadi ada alasan penghapus, alasan pembenar untuk meniadakan hukuman. Jadi itu diatur karena yang bersangkutan diperintahkan laksanakan. Karena mungkin situasi itu yang tertekan, tidak tenang. Kalau dia tidak melaksanakan, jangan-jangan saya juga kena karena dia sudah melihat temannya di bawah sudah tertelungkup bersimbah darah. Baradae adalah prajurit Brimob yang tunduk pada atasannya. Tentu saja Baradae merasa ketakutan saat menjalankan perintah atasannya itu. Karena jika tak melakukan perintah untuk menembak Brigadir J, justru dirinya yang akan dieksekusi oleh atasannya, Irjen Ferdi Sambo. Konon perintah atasan di institusi Polri memang kadang susah untuk dibantah, bahkan kerap menyerempet dengan pelanggaran hukum. Inilah lika-liku drama dari CCTV rusak, asisten rumah tangga yang tidak tahu ada pembunuhan, serta isu dugaan pelecehan seksual atas istri Ferdi Sambo yang kemudian disebut melanggar dan martabat keluarga yang dilakukan oleh Brigadir J, serta tidak sinkronnya pengakuan Baradae dengan narasi polisi, membuat kasus penembakan Brigadir J ini mendapat respon yang luar biasa dari masyarakat, termasuk Presiden Jokowi memerintahkan Kapolri untuk mengusut tuntas kasus ini. Ya, inilah penggal kisah tersangka di Balada Duren 3, TKP terbunuhnya sang ajudan Kadif Propam. Yang ada di berbagai sumber, saya Anggur Api. Sampai jumpa.